jikalau Alkitab dan seluruh versinya dimusnahkan dari muka bumi ini, maka setelah itu tidak ada satu manusia pun dapat mengingat dan menuliskannya kembali. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Salam kenal, salam santun, salam tajim, salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Lina Wijaya di sini kembali tanggapi satu komentar dari user ya. Makanya teman-teman diganti dong namanya biar enak manggilnya ya. Nah, teman, karena pertanyaannya jikalau, andaikan, misal, maka itu tidak membutuhkan jawaban karena itu adalah pertanyaan konyol alias kolok-kolok. Sama halnya seperti ini, apa perlu dijawab? Kalaupun perlu dijawab pasti jawabannya variatif ya. Jikalau, andaikan, misal, si user ini adalah bakpao berisi daging babi, bolehkah diberikan kepada anjing? Nah, yaitu kalimat-kalimat pertanyaan yang kalau, misalkan, andaikan, yang sifatnya bias atau blunder itu tidak butuh jawaban. Kalaupun dijawab relatif saja. Boleh, tapi sayang, mahal kan babi, apalagi enak. Ya, itu jawabannya. Nah, jadi gini, ya, Alkitab itu adalah firman Tuhan, satu-satunya sumber kebenaran dan kehidupan. Jadi, jikalau di tempatmu sana Tuhannya sanggup menjaga kitabnya yang notabene saya tidak yakin itu adalah firman Tuhan. Wah, ini kan iman saya pakai aspirasi saya dan pemahaman saya. Lalu bagaimana mungkin Alkitab yang lebih murni, lebih pasti firman Tuhan itu sendiri tidak dijaga? Jadi mau dihafal atau tidak dihafal itu no problem ya. Apalagi dalam iman Kristen itu memang tidak pernah ada perintah, ajaran dari pendeta, dari Alkitab, para rasul, bapak-bapak gereja untuk menghafal, tidak ya. Karena secara ini manusia, saya berbicara tentang manusia dan hewan atau binatang ya. Nah, binatang itu, hewan itu memiliki kecerdasan tertinggi menghafal. Makanya kalau ada, oh pintarnya anjingnya, oh pintarnya beruangnya, oh pintarnya kelincinya, bahkan ular pun itu bisa diajar. Dari mana cara mereka belajar? Dari cara menghafal. Apa yang dihafal mereka? Gerakan kalau mereka menggunakan mata. Lalu apa yang mereka hafal lagi? Ya, pendengaran. Kalau mereka bisa bertelinga, punya telinga mendengar. Itu. Makanya kecerdasan tertinggi binatang. Ya. Dalam hal ini kita pakai gorila sajalah ya. Dalam hal ini gorila itu adalah menghafal. Dia menghafal gerakan dan dia menghafal suara. Perhatikan, menghafal suara yang direpetitif, diulang-ulang. Ya, itu kecerdasan tertinggi binatang. Nah, orang-orang Kristen tidak disamakan dengan binatang sehingga dipaksa atau diwajibkan atau diharuskan menghafal kitab sucinya, tidak. Ya, sejak semula Kejadian 1 ayat 26, 27 bahwa Allah menciptakan manusia itu seturut serupa segambar dengan Dia, maka tentu memiliki kecerdasan yang lebih tinggi daripada binatang. Apa itu kecerdasan manusia yang lebih tinggi daripada binatang? Ya, dia membaca ya. Membaca itu kedua sebenarnya. Yang paling standar, yang paling permulaan itu justru menghafal. Ya, jadi itu paling standar. Kecerdasan standar manusia itu adalah menghafal. Perhatikan bayi kecil, umur 2 bulan, 3 bulan, mama, papa. Dia menghafal bunyi ma dan bunyi pa, dan dia melihat gerakan mulut ma, pa. Nah, itu kecerdasan dasar manusia itu adalah menghafal. Sejak bayi sudah diajarkan menghafal, lalu membaca. Setelah membaca dia apa? Dia memahami. Setelah memahami dia menganalisa. Kemudian dia mengaplikasikan atau mempraktekkan. Itu baru manusia ya, yang diciptakan seturut serupa segambar dengan Allah, memiliki kecerdasan. Jadi tidak sama dengan binatang yang bangga dengan menghafal. Lagi pula ya, hafalan dari satu orang ke satu orang ke satu orang ke satu orang, kena orang yang pikun, kena orang yang lupa ingatan, meleset satu kata, meleset satu huruf, bubar firman itu. Contoh, Lina itu cantik, ada hurufnya di depan, cantik. Yang menghafal tiba-tiba menyampaikan kepada anak cucu keturunannya, Lina itu antik. Nah loh, hilang satu huruf C, jadi berabe kan. Cantik dan antik itu sesuatu yang jauh berbeda, bertolak belakang. Makanya
Betapa naifnya orang yang bangga hanya dengan menghafal. Sedangkan menghafal itu adalah paling standar kecerdasan terendah dalam manusia, namun kecerdasan tertinggi dalam binatang. Ya, makanya Alkitab sebagai sumber kebenaran dan kehidupan, sebagai satu-satunya firman Tuhan yang hidup, tentu dijaga oleh Allah yang hidup, Allah yang sejati, Allah yang kekal, Allah yang tidak pelintat-pelintut, Allah yang maha kuasa, ya, omnipresent, transenden, maha hadir. Jadi cukup kita baca, menjadi rema di dalam kehidupan, menjadi pelita di dalam setiap perjalanan. Itu yang benar, ya. Puji Tuhan, haleluya. Teman-teman seluruh Indonesia, sebangsa setanah air, selamat membaca Alkitab. Ya, sesuai dengan Kejadian pasal 11 bahwa Allah yang benar, Allah yang sejati, Allah yang hidup, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Tritunggal Maha Esa yang nuzul ke dunia menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, itu sudah menciptakan bahasa dengan berbagai logat dan disebarluaskan sampai ke ujung-ujung bumi. Jadi bacalah Alkitab berdasarkan bahasa yang kamu pahami, karena Allah kita tidak buta bahasa. Bahasa suku, bahasa nasional, bahkan bahasa kalbu sekalipun, Allah kita yang hidup itu sanggup mengerti. Haleluya, puji Tuhan. Nah, karena itu teman-teman, bagi kalian yang belum memiliki Alkitab, ingin membaca Alkitab, saya dorong, jikalau kamu benar-benar tidak memiliki uang untuk membeli Alkitab, jikalau kamu benar-benar tidak memiliki keberanian membeli Alkitab karena imanmu saat ini berbeda, atau jikalau kamu benar-benar baru menjadi Kristen dan belum pernah memiliki Alkitab, DM saya kasih kamu satu Alkitab gratis, ya, ukuran sedang, ya, TB2 ukuran sedang itu bagi kalian, supaya setiap orang berhak memiliki Alkitab, berhak membaca Alkitab. Keluaran LAI yang sah dan resmi berdasarkan hukum pemerintah yang ada di Indonesia. Ya, jangan beli Alkitab sembarangan, apalagi dari percetakan-percetakan yang ilegal. Cetak sendiri Alkitabnya, isinya dirubah-rubah suka-suka untuk menyesatkan umat. Ya, hubungi saya bagi teman-teman yang ingin, ya, karena saya membagikan ini secara gratis dalam pelayanan saya di lapangan. Nah, bagi teman-teman yang ingin berbagian juga jangan lupa, karena tercatat di dalam Galatia pasal 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah kamu dalam menanggung bebanmu, dengan demikian engkau memenuhi hukum Kristus. Dulu ketika saya menjadi seorang yang hijrah keluar dari kegelapan masuk dalam terang Kristus, saya mendapat satu buah Alkitab gratis dari seseorang yang hari ini sudah meninggal dunia, ya, sejak tahun 2018. Nih, Alkitab TB1 sudah tua, di dalamnya ada kidung jemaat, ya. Sudah tua, ini terbitan tahun 1994. Saya yang waktu itu tidak memiliki uang untuk membeli Alkitab, saya yang waktu itu tidak memiliki keberanian, saya yang waktu itu juga belum pernah, tidak tahu mau belinya di mana. Ketika diberikan, hari ini saya dan keluarga saya dipulihkan dan diselamatkan. Percayalah kepada Yesus Kristus, kamu akan selamat, kamu dan seisi rumahmu. Ya dan amin. Silahkan hubungi saya teman-teman. Sekali lagi, kiranya Yesus Kristus, sumber segala berkat, sumber segala harta benda, sumber segala kekayaan, sumber segala kebenaran, merahmati, memberkati dan mengasihi kita semua. Shalom, salam sejahtera.